لما ناداني هو فصرت عبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, tentang pertanyaan mencampur-campur mazhab, apakah boleh atau tidak boleh? Jawabnya tidak boleh mencampur-campur mazhab itu ya. Ada beberapa alasan yang harus dikemukakan. Pertama dulu, kita ini satu mazhab aja belum habis dipelajari. Mazhab Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i aja tidak habis dibaca, dipahami. Tiba-tiba mau mazhab Hanafi, tiba-tiba mau mazhab Hambali, tiba-tiba mau mazhab apa lagi? Hambali, Syafi'i, Maliki. Ini kan lucu. Satu itu. Jadi ahli tidak, belajar tidak, dasar-dasar apa tidak tahu, fikih tidak tahu. Sekarang kalau sudah belajar mazhab Syafi'i, betul-betul nggak didalami mazhab Syafi'i itu? Habis nggak kitab-kitabnya dibaca? Kitab Syafi'i itu banyak, bukan hanya kitab Al-Um itu induk daripada mazhab Syafi'i. Disitulah bagaimana kaul beliau jadid yang disebut di sini di dalamnya pengetahuan dasar daripada pemahaman fikih, yang beliau ini memiliki sistem berpikir bagaimana cara mengambil ayat Al-Quran atau memahami ayat Al-Quran, kemudian hadis. Ibaratnya sebuah hal, Quran dan hadis itu bahan, lalu diolah beliau dengan kemampuan metode istidlal, namanya dalam ilmu usul fikih. Istidlal melewati istiqra, melewati penelitian beliau dalam satu proses, sehingga terbentuklah cara berpikir Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, begitu semua masing-masing. Nah, cara berpikir inilah harus kita satu kesatuan supaya kita konsisten dalam memahami mazhab Imam Syafi'i. Misalnya beliau mengutamakan, salah satu metode Imam Syafi'i adalah metode beliau mengambil ayat itu mantuk dulu. Jadi mantuk baru mafhum. Mantuk itu yang tersurat dulu, baru mafhum. Kemudian baru memahami, membandingkan dengan hadis. Jadi hadis nanti dulu, Quran dulu, maksud Quran dulu apa, yang mantuknya. Contohnya adalah penentuan awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan beliau mengambil mantuk. Mantuk itu maksudnya yang johir daripada Al-Quran. Jadi apabila, dan ini sesuai konkordan antara Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, paman syahida minkumus syahra falyasum, bila engkau melihat bulan falyasum, maka hendaklah engkau berpuasa. Di situ paman syahida itu artinya menyaksikan bulan. Karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menggunakan perhitungan, karena perhitungan itu sudah bukan pengertian jahir daripada ayat Al-Quran. Nah, sesuai juga dengan hadis-hadis Nabi, banyak riwayat hadis Nabi, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, yang menyebut idza ra'aital hilal, apabila engkau melihat hilal falyasum, maka hendaklah engkau berpuasa. Nah, karena itu dalam mazhab Syafi'i, melihat hilal atau melihat bulan untuk berpuasa menjadi wajib hukumnya untuk menentukan itu. Bagaimana kalau bulan itu tidak dilihat? Ayat Al-Quran ada lagi mengatakan fa'iddatuhu, sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Maka menyempurnakan bilangan 30 hari. Jadi tidak melakukan perhitungan. Itulah dasar metode berpikir Imam Syafi'i jahir mantuk kayak. Kalau Anda copot ke sana kemari mazhab menurut pikiran Anda, apakah Anda seorang ahli di dalam masalah hukum agama? Itu problematikanya. Apa syarat orang ahli agama itu di dalam bidang hukum saja? Syaratnya paling minimal 5.000 hadis
kata Imam Al-Ghazali, untuk hafal hadis 5.000 hadis, hafal hadis. Jadi tidak main-main hafal, supaya mengetahui benar dan membaca kitab-kitab hadis secara keseluruhan. Yang kitab hadis itu ada minimal ada 9 kitab hadis macamnya. Jadi tidak mungkin seseorang berijtihad sendiri, berpikir sendiri. Kalau mencampur-campur itu berarti berijtihad. Akhirnya cari yang mudahnya, padahal kontradiksi berpikirnya. Nanti misalnya berwudu cara Imam Syafi'i, atau yang seperti Ramadan tadi, nah itu konsisten namanya. Lalu kalau Anda menentukan hari sendiri, misalnya dengan cara Anda menghitung, memang ahli menghitung, lalu Anda misalnya menentukan hari itu adalah itu, oke, tidak apa-apa, konsisten Anda dengan pikiran Anda. Jangan menuruti orang lain, misalnya hari Jumat, hari raya, maka Anda sholat Idul Fitri hari Jumat, jangan hari Sabtu. Kalau menurut orang lain yang mengatakan hari Sabtu tidak hari Sabtu hari raya, jangan, konsisten lah. Nah, ini namanya konsisten cara berpikir. Sebuah sistem misalnya kendaraan, merek kendaraan sepeda motor atau mobil. Mobil kalau merek Honda, spare partnya harus semuanya Honda. Jangan dicampur-campur. Kalau campur-campur ya rusak, tidak jalan. Sistem tidak jalan. Nah, ini metode Syafi'i tadi itu mengambil mantuk zahir ayat. Tentang wudu misalnya. Wudu itu ada di dalam Al-Quranul Karim, maka dikesampingkan yang lain. Mantuk ayat di dalam masalah wudu itu, wa ijakum tum ila sholah faksilu wujuhakum. Di situ ada membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Maka relevansinya adalah menurut Syafi'i di situ tidak ada keterangan 2 atau 3 kali. Maka menurut beliau berwudu itu wajib sekali. Loh, kenapa biasa 3 kali? 3 kali itu ada lagi nanti wajib sunatnya 3 kali. Dari mana beliau mengatakan sunatnya 3 kali? Berdasar mantuk zahir hadis. Nah, ini tadi itu mantuk ayat. Sekarang mantuk hadis, di sini posisi hadis adalah penjelas. Berdasarkan hadis Abdurrahman bahwa berwudu itu salasan Nabi SAW, ra'aitum Nabiya SAW salasan fil wudu, berwudunya 3 kali, maka 3 kali berwudu. Maka menurut Imam Syafi'i 3 kali berwudu itu adalah sunat hukumnya. Lalu ada hadis lagi, katanya Bukhari mengatakan bahwa ada hadis Rasulullah membasuh kepala sekali aja. Maka menurut Imam Syafi'i sekali itu betul juga boleh. Kenapa sekali itu boleh? Karena sesuai dengan Al-Quran, sekali. Jadi hadis tidak memotong, hadis hanya memberikan istilah sunat saja. Ini mantuk hadis. Maka utamanya adalah memakai Quran. Ketika terjadi ta'arud, perbedaan antara hadis satu dengan hadis yang satunya, Imam Syafi'i tidak melakukan tarjih. Yang dilakukan Imam Syafi'i adalah jam'u wa taufik, menggabungkan hadis-hadis itu. Bahwa seseorang kalau membasuh anggota wudunya 1 kali misalnya rambutnya, maka dia tidak mendapatkan pahala sunat, hanya mendapatkan kewajiban daripada wudunya. Nah, inilah hebatnya Imam Syafi'i, memahami mantuk daripada ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Nah, jadi jangan campur-campur macam. Ya. 2, Imam Syafi'i, ini khusus Imam Syafi'i dulu, belum imam-imam yang lainnya. Imam Syafi'i pada masanya mendapatkan hadis itu melewati para rawi langsung, sehingga tidak ada dalam kitab misalnya Imam Syafi'i hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis riwayat Tabrani, tidak ada. Kenapa? Karena beliau langsung mengoleksi hadis, sebagaimana imam lain, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal mengoleksi ada. Yang lain, yang Bukhari, Muslim pun mengoleksi hadis, meskipun Bukhari dan Muslim itu, Imam Bukhari itu murid beliau, masih murid beliau dalam mazhab beliau. Mereka mengoleksi hadis, mencari hadis rawi langsung. Nah, inilah menjadikan bahwasanya hadis itu diakui beliau sebagai memiliki bobot kesahihan yang tinggi, yang sudah diteliti beliau, karena beliau hafalan beliau banyak tentang hadis, baik yang kita sekarang ini tercatat dalam kitab-kitab hadis maupun yang tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis, menjadikan Imam Syafi'i mengerti tentang sebuah hukum. Karena itu fikih itu
sebuah bangunan yang sudah jadi. Ibarat saya terjemahkan, kalau ada bahannya, Quran itu bahannya kayu jati, hadis kayu jati di kayu jati jenis A atau apa, kemudian Imam Syafi'i menggabung-gabungan menjadi produk hukum namanya. Nah, inilah kelebihan dari sebuah produk hukum, langsung jadi kursi, sehingga kita tidak perlu lagi meneliti susah-susah bagaimana sholat yang benar. Ikuti aja pendapat Syafi'i, karena semua rincian daripada takbir sampai salam maupun syarat daripada itu semuanya didasarkan pada Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang kuat menurut penilaian Imam Syafi'i. Contohnya misalnya dalam kitab Al-Um, ketika beliau membicarakan sholat Jumat yang jumlahnya 40 orang, beliau tetapkan 40 orang karena berdasarkan riwayat yang ditemukan beliau bahwa ada sekelompok sahabat melakukan sholat Jumat di suatu tempat di masa Rasulullah SAW hidup, dan diizinkan Rasulullah SAW untuk sholat Jumat 40. Ketika itu masyarakatnya jumlahnya 40 orang. Berdasarkan riwayat ini dan yang terjadi dalam lingkungan pada masa-masa awal Islam itu, karena Imam Syafi'i ini hidup sekitar 100 tahun setelah wafatnya Nabi, jadi masih terasa kehidupan yang asli daripada kaum muslimin. Nah, beliau menetapkan 40 orang syarat untuk mengerjakan sholat Jumat. Kalau kurang daripada itu tidak wajib, tidak terbebanilah kaum muslimin untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, ini hebatnya Imam Syafi'i beristihad. Jadi dia memiliki model sistem istihadiyah Imam Syafi'i, di mana posisi hadis letak di mana posisinya, tetap itu konsisten dalam kreativitas Imam Syafi'i, sehingga jadilah akhirnya ulama-ulama belakangan membukukan lagi kitab-kitab fikih yang mengikuti model dasar daripada kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, melewati metode beliau yang beliau kembangkan dalam kitab Ar-Risalah, bagaimana metode usul fikih sehingga fikih itu bisa terbentuk metode yang sifatnya bisa memahami tentang fikih dan mengapa beliau berpendapat sesuatu hal. Misalnya mulai kita sholat itu, berwudu tadi itu ya, sudah terangkan berwudu tadi itu. Karena itu mencampur-campurkan aduk, Imam Malik guru beliau menetapkan bahwa membasuh rambut itu harus digosok-gosok. Imam Syafi'i mengatakan cukup 3 helai saja pun termasuk sudah demikian. Kenapa? Karena asalnya beliau sama dengan pendapat Imam Malik. Ketika meneliti penelitian beliau melihat orang kepala itu di belakang juga disebut kepala, sesuai dengan mantuk zahir daripada Quran, yaitu membasuh kepala. Jadi membasuh kepala menurut beliau cukup sekali sudah mewakili pengertian menggosok. Kalaupun Anda menggosok-gosok menggunakan kepala, sah aja wudhu Anda. Karena beliau menetapkan hal yang paling ringan daripada berwudhu, sekalipun hanya 3 helai rambut kena air sudah sah. Tidak mengharuskan harus menggosok-gosok. Itu maksudnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Anda menggosok-gosok rambut Anda itu tidak jadi masalah. Tapi harus dipahami 3 helai rambut pun sah membasuh rambut. 1 kali pun sah. Tapi menurut Imam Syafi'i yang disunatkan itu adalah 3 kali membasuh rambut. Nah, ini sesuatu yang pemahaman dari mazhab Syafi'i saja. Sehingga bagi orang-orang di sekolah di pesantren, pembelajaran itu secara detail, gurunya akan menerangkan detail demi detail. Yang menjadi susah hati itu banyak ada kalangan orang-orang di media sosial belajar agama sekali-sekali membaca di media sosial, ada orang berpendapat A dan B boleh campur-campur mazhab sampai akhirnya di-share ke sana kemari. Nih, kita tidak tahu tentang ilmu agama berani melakukan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak tahu itulah problematikanya. Nah, karena itu belajarlah fikih mazhab. Kalau di Indonesia ini mazhab Syafi'i, pelajari mazhab Syafi'i. Yang di luar dari mazhab Syafi'i nggak usah dipelajari, membingungkan Anda. Karena Anda akan menghadapi sebuah sistem yang sangat luar biasa perbedaannya.
Sebut saja misalnya tadi kendaraan atau mobil Honda, mobil Mitsubishi, beda-beda itu sistemnya. Kita akan terjadi terkejut kalau ke sana kemari. Akhirnya tidak selesai-selesai memahami tentang bagaimana agama. Padahal fikih itu, kedudukan fikih itu adalah kaifiat kita beramal. Kapan kita beramalnya kalau kita itu saja tidak tuntas? Karena itu belajarlah, bergurulah kepada seorang guru-guru yang sudah ada di masyarakat, yang guru-guru ini comfortable. Beliau mengajar di pesantren, guru pesantren misalnya, mengajarkan lagi kepada murid-muridnya membaca pakai ada kitabnya, kitab standar Imam Syafi'i, kitab standar mazhab Imam Syafi'i. Itu yang paling penting loh. Kitab standar mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kitab itu ilmiah. Ilmiah itu satu sama lain saling berhubungan. Jadi sharingnya sudah terjadi selama ribuan tahun sudah. Jadi ada kitab Fathul Qarib, ada kitab misalnya kitab fikih ya, ada kitab Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab, ada Kifayatul Ahyar. Itu sharing itu dalam satu mazhab Syafi'iyah itu. Yang satu lain saling kontrol, saling merasukkan itu. Jadi kalau andaikan si guru salah membacakan, menyampaikan, ada sharing kitab lain, dikoreksi oleh kitab lain. Itu hebatnya dalam mazhab Syafi'i ini. Jadi andaikan guru salah menyampaikan, enggak jadi masalah. Karena ada sharing nanti lanjutan kitab lanjutnya ada lagi bagian tertentu diulangi. Ketahuan di situ kesalahan, si guru pun akan menyadari kesalahannya. Luar biasa sistem ini. Karena itu jangan berani-berani mencampur mazhab Anda di luar sistem berarti. Kalau di luar sistem, apa yang Anda silakan Anda menciptakan. Kalau Anda merasa pintar, apakah Anda hafal hadis 500 hadis tadi kata Imam Ghazali? Al-Quran, apakah Anda hafal khatam Al-Quran, memahami Al-Quran secara semuanya? Silakan. Nah, ini cara pemahaman. Karena itu kalau di Kalimantan Selatan disuruhkan berguru bersanad, maksudnya memiliki sebuah sanad, memiliki kitab yang jelas apa yang dibacakan beliau. Jadi ini bukan persoalan hebat atau tidak seorang guru. Wah, gurunya masih membaca kitab katanya. Kalau yang hebat tuh guru tidak tanpa kitab-kitaban. Itu kan orang yang tidak punya pengetahuan. Kami di perguruan tinggi itu selalu harus wajib punya potnote. Potnote itu kitab, potnote itu buku. Jadi seseorang ahli sekalipun sudah tinggi tingkatan, misalnya doktor seperti kita, ataupun sampai pada tingkat profesor, tetap mendasarkan pada buku-buku sebagai potnote, bahan teoritis untuk memahami sesuatu. Karena itu kalau mahasiswa di perguruan tinggi, ini metode ilmiah di perguruan tinggi, kalau membuat skripsi harus ada potnote, buku apa, kitab apa yang mereka ambil sebagai dasar teoritis mereka. Tanpa landasan teoritis tidak akan diterima skripsinya. Karena dianggap tidak ilmiah, berarti berpikir sendiri, berarti tidak ada pendukung dalam dunia ilmiah. Ini penting. Nah, orang-orang lalu si A, si B gimana? Itu urusan orang lain yang tidak bermazhab, urusan dia. Berarti Anda tidak karuan memahami. Kan di masa Rasulullah kan tidak ada ya, karena ada masih Rasulullah, bisa langsung ditanyakan. Tidak ada masalah, penanggung jawabnya langsung Rasulullah. Kalau sekarang siapa? Nah, jadi jangan terlalu merasa pintar memahami pemahaman kitab fikih lebih bagus. Sudah taklid saja kepada mazhab Syafi'i, pelajari. Saya sampai di perguruan tinggi, sampai sekolah, sampai habis sekolah tetap masih bermazhab Syafi'i, berusaha terus mempelajarinya, tidak habis waktu, tidak habis kesempatan. Itulah memang khazanah ilmiah kita. Bukan berarti goblok, tidak. Ya mungkin karena kita merasa goblok, ya betul kita belajar terus. Bukan berarti harus berani copot sana sini, mengambil Quran, berani mengambil sini, hadis berani mengambil sini, ini benar. Tidak bisa itu. Seperti itu berbahaya bagi kita, karena pasti akan terjadi banyak kesalahan-kesalahan itu. Lebih baik kita belajar kepada orang sudah pengalaman. Itu suatu proses sharing ribuan tahun kita pelajari, itu menguntungkan bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan di lain kesempatan akan diterangkan lagi bagian-bagian ini dari sisi yang lain.
Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والذرى